Anak-anak, sebagai wujud syukur kita dan juga sukacita kita dalam menyambut kelahiran Yesus Kristus, kita akan mengumpulkan persembahan Thanksgiving mulai dengan hari ini sampai dengan 17 Januari 2021. Persembahan Thanksgiving ini dapat kita kumpulkan dengan mentransfer sejumlah uang ke Bank BCA 358010745 atas nama Umar. Saya ulangi, Bank BCA 358010745 atas nama Umar. Dan jangan lupa untuk mencantumkan nama anak dalam kolom berita. Atau anak-anak juga bisa mengumpulkannya melalui gereja, juga bisa diberikan kepada guru terdekat di rumah Anda. Dan tetap jangan lupa untuk mencantumkan nama dalam amplop anak-anak. Mari anak-anak, kita memberikan persembahan terbaik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Kakak harap adik-adik dalam keadaan sehat. Sebentar lagi kita akan mulai ibadah sekolah minggu hari ini. Yuk kita mempersiapkan diri. Jangan lupa mandi dan gosok gigi ya, supaya wangi dan siap untuk memuji Tuhan. Selama beribadah, jangan sambil makan, minum, dan jangan sambil bermain ya. Jangan lupa siapkan Alkitab dan alat tulis. Selamat mengikuti ibadah minggu ini. Selamat pagi anak-anak. Ya, kami harap anak-anak semua dalam keadaan sehat dan sukacita. Ya, harus sukacita ya Budian ya. Walaupun anak-anak ibadahnya sekolah minggu secara online di rumah, tapi harus merasakan sukacita. Karena Tuhan Yesus sudah memberikan sukacita itu untuk kita semua. Yuk kita memujikan, adalah sukacita di hatiku. Sambil tepuk tangan ya. Diri kita untuk mengikuti ibadah, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan menyertai kami di tahun yang baru ini. Kami boleh kembali di semester yang baru di dalam sekolah kami. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan memberi kesehatan dan sukacita kepada kami. Walaupun kami mengikuti sekolah minggu secara online di rumah saja, tapi kami bersyukur bahwa Tuhan Yesus selalu memberikan sukacita di dalam hidup kami. Tuhan tolong supaya kami anak-anak-Mu dapat mengikuti ibadah sekolah minggu dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Anak-anak, sebelum ada virus corona, anak-anak kalau sekolah minggu di gereja ya, senang sekali di gereja, bisa sama teman-temannya. Kalau sekarang anak-anak beribadahnya di rumah, anak-anak sukacita tidak? Tentunya sukacita ya. Tapi ingat,
walaupun anak-anak beribadah di rumah, tetapi anak-anak juga harus melakukannya seperti di gereja, di rumah Tuhan. Anak-anak tetap memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, mendengarkan firman Tuhan dengan sikap yang baik, ya. Nggak boleh sambil makan ya. Iya, tidak boleh sambil makan, sambil lari-lari. Iya. Dan walaupun anak-anak beribadah di rumah, anak-anak harus tetap seperti beribadah di gereja, di rumah Tuhan. Ayo anak-anak, kita memuji Tuhan. Di rumah Tuhan ku datang. Bersama-sama memuji Tuhan, ya, bersama-sama bersukacita dengan Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau di tengah wabah corona, kami nggak boleh kemana-mana, bahkan sekolah pun online. Tapi saya bersama teman-teman di rumah masing-masing dan juga bersama Bapak Ibu Guru di gereja bisa tetap beribadah kepada Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan secara online. Dan sebentar saya akan mendengarkan firman Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang membuka hati dan pikiran saya, supaya saya boleh mendengar kebenaran firman Tuhan. Berkati juga Aku Guntur yang akan bercerita, supaya Roh-Mu sendiri akan memimpin, menyertai dan memberkatinya, sehingga damai sejahtera Tuhan boleh hadir di tengah-tengah kami semuanya. Amin. Ya anak-anak, puji Tuhan ya, Natal sudah tiba, berarti Tuhan Yesus sudah datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan dosa kita semua. Ya, kemarin diceritakan bagaimana Tuhan Yesus lahir ya. Bagaimana Tuhan Yesus mencari tempat ya, Maria dan Yusuf mencari tempat gak dapat ya, tapi akhirnya Tuhan sudah sediakan tempat untuk mereka melahirkan. Yang luar biasa lagi, ternyata apa? Para gembala yang jauh ada di padang juga Tuhan beritahu bahwa Sang Juru Selamat sudah datang. Para malaikat yang Tuhan utus untuk menyampaikan berita sukacita, sehingga para gembala boleh datang melihat bayi Yesus dengan penuh sukacita ya. Nah, di luar itu jauh di sana juga banyak orang cerdik pandai, orang-orang Majus ya. Dia datang jauh-jauh hanya untuk memberikan persembahan berupa emas, kemenyan, dan mur. Dan mereka sekalipun yang lahir ternyata masih sangat bayi ya, masih sangat kecil ya, tapi dia tetap pada pendiriannya bahwa bintang yang terbit menandakan bahwa Juru Selamat dunia, Raja sudah lahir. Dia tetap menyembahnya. Kita juga ingat bahwa dari minggu kemarin sampai tanggal 17 besok kita juga diharapkan memberikan teladan ya, seperti orang Majus. Nah, kita mau meneladani orang Majus dengan memberikan persembahan Thanksgiving ya. Nah, kalau kemarin Bu Marta cerita apa ya? Aduh, pada lupa enggak? Ya, Bu Marta kemarin bercerita bahwa seorang raja lagi ketakutan karena kedudukannya sebagai raja takut hilang, sehingga dia membunuh semua anak di bawah 2 tahun. Nah, sekarang Kak Guntur mau bercerita tentang seorang kakek dan juga seorang nenek di bait Allah, yaitu Simeon
dan Hana. Baik, firman Tuhan hari ini diambil dari Lukas pasal 2. Ayo, Lukas perjanjian lama atau baru ya. Lukas pasal 2 ayatnya 25 sampai ayat 36 ya. Lukas pasal 2 ayat 25 sampai 36. Anak-anak boleh baca di rumah masing-masing ya. Yang pakai Alkitab boleh, yang pakai HP boleh, yang pakai laptop juga boleh. Nah, sekarang Kak Guntur akan cerita saja. Nah, pada suatu hari Maria dan Yusuf membawa Yesus di dalam gendongannya. Dia pergi ke bait Allah. Belum sampai ke bait Allah, ternyata dari dalam bait Allah keluar seorang kakek-kakek. Ya, dengan penuh sukacita kakek itu datang ya. Kemudian kakek itu mengulurkan tangannya dan dia memegang Tuhan Yesus dari gendongan Maria. Kemudian anak itu digendongnya ya. Kemudian dia melihat ke atas. Ya Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dengan sejahtera. Karena sekarang mataku telah melihat juru selamat yang kau janjikan. Keselamatan bagi bangsa-bangsa yang sudah engkau sediakan. Dia adalah terang dunia. Kemudian kakek yang namanya Simeon ini ya, dia menyerahkan kembali kepada Maria dan Yusuf ya, bayi Yesus itu, dan dia bersyukur pada Tuhan. Dia sangat senang sekali. Karena apa? Ternyata kakek Simeon ini adalah orang yang sangat saleh dan sangat takut kepada Allah. Dia sangat taat kepada Allah dan dia rajin ke bait Allah atau ke gereja ya sekarang. Nah, dia sudah mendengar dari Roh Kudus bahwa dia tidak akan mati walaupun usianya sudah sangat tua, rambutnya sudah putih, jalannya sudah tertatih-tatih. Dia tidak akan mati sebelum dia melihat bayi Yesus, Sang Juru Selamat, yaitu Allah sendiri yang turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan dunia dari dosa-dosa. Kenapa? Kita orang berdosa tidak bisa menyucikan diri, tidak bisa menebus dosa kita sendiri. Tapi Allah yang kudus, Allah yang suci, Allah lah yang mampu menebus dosa-dosa kita. Kakek Simeon itu senang sekali setelah melihat bayi Yesus, dan kemudian kakek Simeon pun masuk ke dalam bait Allah mempersilahkan Maria dan Yusuf. Tapi saat itu ada juga seorang nenek. Wah, nenek-nenek ini juga sudah tua. Dia datang, wah, dengan penuh sukacita. Nenek ini adalah namanya Nenek Hana. Siapa? Hana ya. Nenek Hana ini adalah seorang nabiah ya. Nenek Hana ini seorang nabiah. Dia biasa memberitakan firman Allah di dalam bait Allah ya. Dia datang, puji Tuhan, apa yang Tuhan janjikan sudah tiba, bahwa juru selamat sudah datang. Inilah bayi Yesus, inilah Sang Juru Selamat yang akan memberikan kebebasan buat bangsa Israel dan buat orang-orang pilihannya. Pembebasan dari dosa sudah tiba. Puji Tuhan. Nah, di sini Yusuf dan Maria menyimpan semua itu. Ya, Maria, Yusuf dan Tuhan Yesus tetap masuk ke dalam bait Allah. Dia tetap memberikan persembahan sesuai dengan aturan yang berlaku di hukum Taurat. Kemudian dia kembali ke Nazaret. Sambil Maria berpikir, anak ini luar biasa. Sebelum saya menikah dengan Yusuf, saya masih bertunangan, malaikat hadir bahwa saya akan mengandung, padahal saya belum bersuami. Ya,
Dan itu harus diberi nama Yesus, karena dia yang akan menyelamatkan dunia ini. Setelah itu, para gembala juga hadir. Padahal di mana-mana gembala itu biasanya tidak banyak diharapkan orang, banyak diabaikan karena setiap hari, setiap minggu, bahkan setiap bulan ada yang jauh sekali perginya, bahkan bertahun-tahun dia ada di padang belantara untuk menggembalakan domba-dombanya. Mereka jauh-jauh juga hadir untuk menyembah, untuk memuji dan memuliakan Yesus. Karena apa? Malaikat Tuhan yang memberitahu bahwa juru selamat sudah lahir dan sekarang ada di dalam palungan. Setelah itu, orang-orang Majus yang jauh sekali juga datang. Ya, dia juga dengan ilmunya, dengan kitab-kitabnya bawa bintang yang sangat besar yang bercahaya di timur, menandakan bahwa raja sudah lahir, raja damai sudah tiba di dunia, juru selamat sudah lahir. Makanya jauh-jauh dia datang dengan membawa emas, kemenyan, dan mur. Dia masuk, dia menyembah anak saya Yesus, dan dia memberikan semua persembahan itu. Anak-anak, minggu kemarin juga Bu Marta sudah cerita, ya, bahwa raja yang ketakutan dia membunuh anak-anak yang di bawah 2 tahun. Dan cerita hari ini juga sangat mengesankan saya. Kenapa? Ini bapak-bapak ya sudah sangat tua, rambutnya sudah putih. Dia juga dijanjikan oleh Allah. Roh Kudus mengatakan bahwa dia tidak akan mati sebelum dia melihat bayi Yesus, sang juru selamat yang dinanti-nantikan. Dan nenek-nenek ini, dia adalah seorang nabi ya. Dia nenek Hana ya, Nabi Hana. Dia juga sudah bolak-balik mendengar bahwa dia akan melihat sang juru selamat. Ini luar biasa. Saya menjadi ibu Yesus, saya sangat sukacita. Anak-anak, ternyata kelahiran Yesus bukan hanya membawa kebahagiaan untuk kakek Simeon dan Nabi Hana, tetapi untuk segala bangsa semuanya damai, sejahtera, dan sukacita, termasuk untuk anak-anak dan juga untuk Kak Guntur. Natal lahir, hadir di dalam hati dan pikiran kita, dan itu menjadi iman kepercayaan kita semua. Amin. Anak-anak, mari kita buka firman Tuhan ya, untuk ayat hafalan kita pada minggu ini dari Injil Lukas ya. Lukas 2 ayat yang ke-30 ya. Lukas 2 ayat yang ke-30 ya. Matius, Markus, Lukas ya, perjanjian baru ya. Lukas 2 ayat 30. Sudah ketemu? Lukas 2 ayat 30. Kita baca sama-sama ya, bareng Kak Guntur ya. 1, 2, 3. Lukas pasal 2 ayat 30. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu ya. Kita ulang sekali lagi ya. Lukas pasal 2 ayat 30. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu ya. Adik-adik mesti sudah hafal ya. Kita ucapkan sekali lagi bareng Kak Guntur ya. 1, 2, 3. Lukas 2 ayat 30. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Wah, adik-adik luar biasa, pintar sekali ya. Jangan hanya dihafalkan, tapi
benar-benar Yesus sudah lahir ke dunia untuk menyelamatkan kita. Kita mengamini juga. Amin. Puji Tuhan, anak-anak, kita telah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Seperti Bapak Simeon dan Ibu Hana tadi ya, Bu Dian ya. Iya. Mereka merasakan sukacita yang besar. Karena apa? Mereka telah bertemu dengan bayi Yesus dan juru selamat mereka. Kita juga merasakan sukacita, anak-anak. Betul. Yesus mau lahir untuk kita dan menjadi juru selamat kita. Kita memujikan lagu "Oh Sukacitaku" dengan penuh sukacita dan semangat ya. sebab Engkau lahir ke dunia ini membawa sukacita. Dan sukacita itu bukan hanya untuk Bapak Simeon ataupun Ibu Hana, bukan hanya untuk saya, Papa, Mama, atau teman-teman, tetapi sukacita itu untuk semua orang. Sukacita itu untuk semua bangsa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersukacita sebab Engkau lahir menjadi juru selamat saya. Tolong saya Tuhan untuk selalu percaya kepadamu, untuk selalu bersukacita dalam hidup saya, dengan saya bisa menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang lain. Tuhan, tolong saya selalu bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus dengan kehidupan sehari-hari saya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin.